Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam yang berbahagia ini kita lanjutkan pembahasan kita di kelas bahasa Arab online. Ya, kita lanjutkan khusus untuk hari Minggu kita belajar, kita sama-sama belajar tentang kaidah-kaidah nahwu dan shorof. Ya. Kita langsung saja masuk ke materi. Ya, sebelum kita lanjut di materi yang baru, kita murojaah materi yang kita telah pelajari sebelumnya. Ya, di pertemuan sebelumnya, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita telah membahas bahwasanya dalam bahasa Arab setidaknya diperlukan dua ilmu, yaitu ilmu nahwu dan ilmu shorof. Ya, ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan harakat di akhir kalimat atau kata. Ya, Muhammadun, kenapa dia bisa menjadi Muhammadun, kenapa dia bisa menjadi Muhammadan, kenapa dia bisa menjadi Muhammadin di akhir dari kalimat atau katanya, di akhir dari katanya. Sedangkan ilmu shorof adalah ilmu yang mempelajari perubahan bentuk katanya, ya, perubahan bentuk katanya. Misalnya doroba, ya, doroba bisa menjadi berubah menjadi duriba, artinya dipukul. Yadribu, sedang memukul. Doribun, pemukul. Madrubun, yang dipukul. Dorban, pukulan. Ya, ini adalah perubahan dari katanya. Doroba, yadrib, ya, telah dipukul dan sedang memukul. Kemudian kita telah menjelaskan bahwasanya ya penyusunannya ya al-kalimah al-mufidah, al-kalimatu al-mufidatu ya berasal dari yang pertama susunan dari al-harfu, huruf-huruf, kemudian menjadi kata-kata, ya al-kalimatu, kemudian menjadi al-jumlatu al-mufidatu ja'a di makna. Kalimat yang mempunyai makna, ya, yang mempunyai makna. Kemudian kita telah menjelaskan bahwasanya al-kalimatu, kata-kata dalam bahasa Arab, ya, dibagi menjadi tiga, ya, fi'lun, ya, ismun, dan harfun. Fi'lun, kata kerja, yang dimana dibagi menjadi fi'il madi, ya, fi'il dalam bentuk masa lampau atau simple past tense kalau dalam bahasa Inggris, ya. Kemudian fi'il al-mudhari', ya, fi'il yang menunjukkan sedang berlangsung. Kemudian fi'il amar, kata kerja yang menunjukkan kata perintah. Ya, kita ambil contoh di sini, doroba, ya, telah memukul. Yadribu, sedang memukul. Idribu, pukullah. Doroba, sedang memukul. Yadribu, doroba, telah memukul. Yadribu, sedang memukul. Idrib, pukullah. Ya, idrib, pukullah. Kemudian ismun, ya, kata-kata benda yang tidak berkaitan dengan waktu. Ismun adalah kata-kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Sedangkan fi'il tadi adalah kata kerja yang berkaitan dengan waktu, entah itu waktu masa lampau atau waktu yang sedang berlangsung atau dalam bentuk perintah. Kemudian harfun ja'ali ma'nan. Yang dimaksudkan di sini adalah huruful ma'ani. Ya, yang dimaksudkan di sini adalah huruful ma'ani. Ya, huruf-huruf yang mempunyai makna. Ya, huruf yang mempunyai makna, karena ada juga huruf yang tidak mempunyai makna. Apa itu? Huruful hijaiyah, yang tidak bersambung, ya, dia a, ba, ta, saja, hanya urutan saja. Ya, itu tidak memiliki makna.
Yang dimaksudkan di sini adalah huruful ma'ani, ya, huruf yang datang dengan makna. Ya, kita sudah sebutkan wa, thumma, fa, ka, bi. Ya, wa dan thumma kemudian fa, maka ka seperti ba dengan, ya, wa dan. Ya, sekarang kita masuk di materi kita pada malam yang berbahagia pada malam yang berbahagia ini, yaitu tanda-tanda isim. Ya, insya Allah kita akan membahas tiga ini. Ya, kemudian kita akan membahas, ya, tanda-tanda ismu. Ya, apa tanda-tandanya? Kita masuk di materi kita. Ya, ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan bahwasanya al-kalimatu setidaknya dia dibagi menjadi tiga. Ya, ismun, fi'lun, dan harfun. Ya, kata benda, kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Kemudian fi'lun, kata kerja yang berkaitan dengan waktu, entah itu waktu di masa lampau atau waktu yang sedang berlangsung, atau kalimat perintah atau kata kerja perintah. Kemudian harfun, ya, yang dimaksudkan di sini adalah huruful ma'ani, harfun yang mempunyai makna. Ya, kemudian apa tanda-tandanya? Ya, apa tanda-tanda dari isim? Ya, apa tanda-tanda dari isim itu sendiri? Alamatul ismi, yang pertama tandanya adalah didahului alif lam. Ya. Ya, jadi yang pertama tandanya adalah didahului alif lam. Misalnya ya, al-qalamu, ya, ada alif lam di situ. Ya. Al-qalamu, ada alif lam. Ya, sehingga ini dimaksudkan adalah ismun karena sudah ada tandanya, yaitu adanya alif lam. Berarti dia sudah ismun, dia sudah isim. Ya, ini isim. Ya. Karena tidak mungkin kata kerja ada alif lamnya. Tidak mungkin kata kerja ada alif lamnya. Misalnya ad-daraba, tidak bisa, ya. Ya. Tidak bisa kata kerja ada alif lamnya. Jadi kalau sudah ada alif lam, ya, ada alif lam berarti dia ism. Berarti dia ism. Ya. Kita ambil contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Ya. Dzalika, itu al-kitabu, kitab. Ya, ada alif lam. Maka di mana ismun di sini? Ya, ismun di sini adalah al-kitab. Al-kitabu karena sudah ada alif lam di situ. Kemudian yang kedua, adanya tanwin di huruf akhir. Ya, entah itu fathatain atau kasratain atau dhammatain. Misalnya, ya, kitabun, Muhammadun, Ahmadun, qalamun, suratun. Ya, atau yang kita baru pelajari, thallajatan atau thallajatun atau furnan atau arikatan atau sitaratan, itu semua adalah isim. Karena apa? Karena ada tanwin. Karena ada tanwin di akhir kalimatnya. Karena ada tanwin di akhir kalimatnya. Karena ada tanwin di akhir kalimatnya. Ya, karena tidak mungkin kata kerja, ya, doroba ada tanwin di situ. Ya, tidak mungkin fi'il kata kerja ada tanwin. Misalnya doroban, ya, tidak mungkin. Ya, atau dorobin, tidak mungkin. Ya, kemudian tanda yang selanjutnya ada harakat kasrah di huruf akhirnya. Ya, fil kitabi, ya, kemudian ada didahului dengan huruf jar, ya, nanti kita akan jelaskan satu persatu. Kemudian yang selanjutnya al-mudhafu dan al-mudhafu ilaih, ya, penisbahan. Ya, kita masuk di contoh yang pertama. Bagian yang pertama dari tanda-tanda isim, yaitu adanya didahului dengan alif lam. Didahului dengan alif lam. Ya.
Ciri yang pertama, ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita telah jelaskan tadi bahwasanya ya, tandanya adalah tanda dari isim yang pertama adalah didahului dengan alif lam. Ya, kita telah sebutkan misalnya al di sini contohnya al masjidu. Karena ada alif lam, maka ini menandakan bahwasanya ini adalah isim. Ya, karena kita perlu untuk membedakan mana isim, mana harfun dan mana fi'il. Mana apa yang membedakan dari ketiga ini? Ya, apa yang membedakan dari ketiga ini? Ya, ciri yang pertama adanya alif lam. Misalnya al masjidu, masjid. Karena ada alif lam di sini, ada alif lam, maka dia sudah jelas dia adalah isim. Kemudian al ustadzu, al ustadzu, al ustadzu. Ya, ya, karena ada alif lam, maka dia isim. Dia isim. Kemudian al quruna. Ya, al quruna, al quruna, al quruna. Ya, karena ada alif lam, maka dia isim. Ya, maka dia isim. Kemudian asyamsu, karena ada alif lam, maka dia isim. Ya. Kemudian kaidah yang selanjutnya yang penting ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika ada alif lam masuk di isim, maka tidak mungkin isim itu menjadi tanwin. Tidak mungkin isim itu menjadi tanwin. Ya, tidak mungkin isim itu menjadi tanwin. Contohnya, ya, misalnya yang sebelumnya masjidun, ketika ditambahkan dengan alif lam, maka tidak boleh lagi menjadi al-masjidu. Al-masjidun tidak boleh lagi menjadi al-masjidun. Ya, harus dilepaskan tanwinnya. Ya, misalnya kitabun. Ya, tanwin ya. Berbatain. Kitabun atau kitaban atau kitabin. Kalau dimasukkan ditambahkan dengan alif lam, maka dihilangkan tanwin. Ya, kalau ada orang yang misalnya mengatakan, ya, misalnya dia mengatakan al-kitabun, ya, maka dia belum belajar nahwu. Maka dia belum belajar bahasa Arab, belum belajar ilmu nahwu. Dia sudah salah. Ya, karena alif lam, ya, atau dia salah, atau dia ke lidahnya ke salah penyebutan. Tapi yang jelasnya adalah tidak bisa tanwin bergabung dengan alif lam. Tidak bisa tanwin dengan bergabung dengan alif lam. Ya. Kemudian kita masuk contoh yang kedua. Ya. Contoh apa namanya? Ciri tanda-tanda isim yang kedua yaitu adanya tanwin di huruf akhir. Ya, ciri yang selanjutnya ikhwan dimuliakan Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya adanya tanwin di huruf akhirnya. Ya, misalnya fathatain atau kasratain atau dhammatain. Misalnya kitabun, kitabin, au kitaban, ya, kullu hadza yusamma bil isim. Ya, semuanya ini dinamakan apa? Dinamakan isim karena ada tanwin. Karena ada tanwin. Misalnya fadzajatan, arikatan, kemudian suratan, eh, kemudian masjidun ustadzin Muhammadan syamsun, ya, qamarun dan seterusnya. Jika dia ada tanwin di akhir kalimatnya, maka dia ini merupakan ciri bahwasanya dia adalah isim. Karena apa? Karena fiil, ya, tidak mungkin bisa dimasukkan tanwin. Tidak mungkin fiil pakai tanwin. Misalnya dorobun, tidak mungkin. Atau qaraun, atau qaraun, atau katabun, ya, atau kataban, ya, tidak mungkin ya. Ya, karena eh, tanwin tanda yang dimiliki untuk isim. Kemudian yang selanjutnya, ciri yang selanjutnya
Ya, kemudian ciri yang selanjutnya bahwasanya isim itu ada harakat kasroh di huruf akhirnya. Ada harakat kasroh di huruf akhirnya. Ya, ada harakat kasroh di huruf akhirnya. Misalnya, misalnya fil masjidi, ya ada kasroh kasroh di huruf akhir dari kalimat, ya, dari kata, ya. Jadi misalnya fil masjidi di sini ada dua, di sini ada dua tanda isimnya. Tanda yang pertama apa? Ya, ada alif lam, al masjidu. Ya, ini hukum asalnya. Al masjidu. Ya, ada alif lam. Kemudian fil masjidi ada dia berubah menjadi kasroh huruf akhirnya. Maka di sini berkumpul dua tanda. Ya, berkumpul dua. Ya, ada tiga tanda di sini. Nanti kita jelaskan tanda yang ketiga. Ya, dia ada alif lam, kemudian ada kasroh di akhir, di huruf akhirnya, di huruf akhir. Ya, ya. Contohnya masjidi kubain. Ya, ada huruf kasroh di akhir dari hurufnya. Masjidi kubain, masjidi kubain. Kemudian al-kursi, al-kursiyi, al-kursiyi, ya ada kasroh di akhir kalimatnya atau huruf akhirnya menggunakan kasroh. Muhammadin, kemudian dia kasroh. Ya, di sini ada dua di sini. Ya, berkumpul di sini dua tanda. Ya, dua tanda isim sekaligus. Apa tanda yang pertama? Tanda yang pertama adanya tanwin Muhammadin, kemudian dia juga kasroh. Dia juga kasroh. Ya, terkadang satu isim memiliki lebih dari tanda lebih tanda isimnya, lebih dari satu tanda isim. Misalnya al-kursi, ya ada berapa tanda di sini? Ada dua. Yang pertama alif lam, kemudian yang selanjutnya adanya kasroh di huruf akhirnya. Ya, misalnya Muhammadin ada dua juga di sini. Yang pertama tanwin, kemudian kemudian kasroh di huruf akhir. Ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu huruful jar. Huruful jar. Huruf jar. Ya. Apa itu huruf jar? Ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, huruf jar adalah huruf-huruf yang mengubah isim setelah dari huruf jar tersebut menjadi majrur, menjadi tanda kasrah. Misalnya al-masjidu. Ya, misalnya al-masjidu. Ketika dimasukkan di dalamnya huruful jar, ya, maka berubah al-masjidu yang dia dhamma menjadi majrur sehingga dibaca berubah huruf akhirnya menjadi kasroh. Ya, ditambah dengan huruful jar, salah satunya adalah fi. Ya, fi. Ya, fil masjidi. Dari sebelumnya al-masjidu, ya sebelumnya al-masjidu dimasukkan dengan huruful jar, ya fi menjadi fil masjidi, ya bukan lagi menjadi masjid. Ya, ya huruful jar ya ada 9. Ya, ada ila maknanya ke, ada fi maknanya di dalam, di, ya, hatta maknanya hingga, min dari, rubba terkadang, bi dengan, li milik, ka seperti, an dari. Ya, misalnya ya yang pertama tadi ya, fil masjidi. Huruful jar dimasukkan dengan isim, ya. Huruful jar
dimasukkan dengan isim, huruful jar, kemudian ada isim sebelahnya, huruf setelah dari kalimat setelah dari huruful jar, maka dia berubah menjadi majrur, berubah tanda di huruf akhirnya menjadi kasrah. Ya, ketika kata ya atau isim ya, kemudian kita lihat di sebelahnya ada huruful jar, maka dia menjadi dibaca kasrah. Ya, huruf akhirnya menjadi kasrah. Ya. Dan ini huruful jar. Ada 9. Fil masjidi, di masjid. Ilal masjidi, ke masjid. Minal masjidi, dari masjid. Ya. Misalnya rubba amalin. Ya. Rubba amalin. Ya, terkadang begitu banyak, terkadang amalan sogirin, amalan yang kecil, ya. Yu'azzimuhun niyah, menjadi besar karena niatnya. Ya. Terkadang amalan kecil menjadi besar karena niatnya. Rubba di sini harfun jar. Kemudian amalin ya ismun ya menjadi majrur. Ya, dia tidak menjadi amalun tapi menjadi amalin karena ada apa? Karena ada harfun jar di sebelumnya. Rubba amalin sagirin yu'azzimuhu an-niyah. Ya, terkadang amalan kecil ya menjadi besar pahalanya di mata Allah Subhanahu wa taala karena niatnya. Ya, kemudian anasin, ya ini sebelumnya anasin, ya. Hukum asalnya dhamma, al masjidu, yaitu asalnya, ya anasun, as-suqu, ya pasar, atau al-kitabu. Ya, ketika dimasukkan dengan harfun jar, maka berubah menjadi majrur atau berubah di huruf akhir dari kalimat menjadi kasrah. Al-masjidu dimasukkan dengan fil masjid. Ya. Ini Anas ya dimasukkan dengan harfun jar an, dari menjadi anasin. Ya, kemudian as-suqu, pasar, dimasukkan dengan harfun jar menjadi ila suqi, menjadi ila suq. Ya, kita ambil contoh firman Allah Subhanahu wa taala, zuharal fasadu fil bahri wal bahri. Ya, zuhara ini apa? Ini fi'il. Ya, nanti kita jelaskan apa tanda-tandanya. Ya, ini apa? Al-fasadu apa? Isim. Ya. Karena ada apa di sini? Karena ada alif lam. Ada alif lam. Zuharul fasadu. Ini isim karena ada alif lam, didahului dengan alif lam. Kemudian fil barri. Ya, di sini ada dua tanda isim. Ya, ada dua tanda isim. Yang pertama apa? Ada harfun jar di sebelumnya. Ya, didahului dengan harfun jar. Ada fi atau harfun jar yang ada di sini. Ya, ketika dia didahului. Kemudian berubah menjadi tanda kasroh di akhirnya. Ya, huruf akhirnya kasroh. Ya, merupakan salah satu tanda dari isim. Ya, kemudian ada didahului dengan alif lam. Didahului dengan alif lam, kemudian akhir kalimatnya akhirnya menjadi kasroh. Jadi fil bahri di sini mengumpulkan 3 dari tanda isim. Yang pertama karena didahului dengan harfun jar. Kemudian yang kedua karena dia diakhiri dengan kasroh. Ya, karena dia didahului dengan harfun jar, maka otomatis ya isimnya menjadi akhir dari huruf isim yang menjadi kasroh. Ya, dan kemudian masuk dari tanda isim yang lainnya, bahwasanya tandanya adalah berakhiran dengan kasroh. Ya, kemudian dia didahului dengan alif lam. Ya, wal bahri. Ya, wal bahri isim karena didahului dengan alif lam. Di sini ada 2. Ya, di sini ada 2, ada alif lam dan ada uh, ada tanda kasroh. Ya, waw apakah dia harfun jar? Tidak, dia tidak. Dia harfun ataf. Dia harfun ataf. Ya, dia tidak masuk dalam huruful jar. Ya, tidak ada waw dalam sini. Nanti kita akan jelaskan insyaallah. Ya.
Jadi misalnya ikhwan dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ya ada yang mengatakan, misalnya ada seorang yang khutbah ya di mimbar, dia mengatakan zuharal fasadu fil barru wal bahr. Ya artinya ini adalah telah nampak kerusakan di daratan dan di laut. Ya, telah nampak kerusakan di daratan dan di laut. Ya. Ada yang orang yang naik mimbar kemudian dia mengatakan zuharal fasadu fil barru wal bahr. Ya, maka telah nampak kerusakan ya di daratan, di laut dan di mimbar. Ya, karena yang mengatakan salah. Ya, karena dia mengatakan fil barru. Ya, ini ketika ada orang yang mengatakan fil barru, maka dia belum belajar ilmu nahwu atau dia lupa. Ya, ya jadi tidak mungkin ya jika al barru kemudian di sebelumnya ada huruf jar, misalnya fi, ya dia menjadi fil barru. Ya, maka dia ini merupakan kesalahan, maka orang tersebut mungkin belum belajar nahwu atau dia lupa. Ya, fil barri ya tadi ya hanya permisalan. Tadi hanya permisalan. Fil barri wal bahri. Ketika ada huruf jar, maka dia menjadi huruf akhir dari isimnya menjadi kasroh. Fil masjidi bil kitabi, kemudian rubba amalin dan seterusnya. Kemudian kita masuk di tanda-tanda yang selanjutnya, al mudafu wal mudafu ilaih. Ini adalah penisbahan. Ini adalah penisbahan. Ya, misal ya kita ingin mengatakan bahwasanya buku ini bukunya Ahmad. Ya, ini bukunya Ahmad. Bagaimana dalam bahasa Arab? Ya, menggunakan mudhof ilaih. Ya, bisa menggunakan mudhof. Bagaimana caranya? Ya, Muhammad Ahmad asalnya adalah dhammah, ya Ahmadun. Ya, ini asalnya ya. Jadi asal dari isim itu semuanya dhammah. Nanti dia berubah dengan perubahan-perubahan yang ada. Ya, entah dimasukkan dengan huruf jar atau huruf-huruf yang lain yang bisa merubah cara baca dan di akhir kalimat. Tanda di akhir kalimat. Muhammadun, kemudian kitabun. Ya, Ahmadun, kemudian kitabun. Bagaimana caranya kita ingin mengatakan bahwasanya buku ini adalah bukunya Ahmad, maka ya dia menjadi Kitabu Ahmad. Ya, Kitabu Ahmadin. Kitabu Ahmadin. Ya, Kitabu Ahmad. Ya, jadi yang pertama Kitabun, kemudian yang kedua Ahmadun. Ketika kita ingin mengatakan bukunya Ahmad, ya maka yang pertama tanwinnya dihilangkan, kemudian kalimat yang kedua menjadi kasrotain, menjadi kasrotain. Jadi Kitabu Ahmadin, bukunya Ahmad, atau Kitabu Muhammadin, Kitabu Muhammadin. Ya, di sini ya kaidahnya. Ya, kita kumpulkan di sini kitabun, buku. Ya, kita ganti. Sekarang kita ganti dengan pulpen. Bahasa Arabnya apa? Qalamun. Ya. Qalamun Muhammadun. Kita ingin mengatakan pulpennya Muhammad. Bagaimana caranya? Pertama kita kumpulkan dulu katanya. Qalamun Muhammadun. Kemudian kita ingin mengubah maknanya menjadi pulpennya Muhammad. Maka qalamun ya kita hilangkan tanwinnya, kemudian Muhammadun kita ubah menjadi kasrotain. Sehingga menjadi qalamu Muhammadin. Qalamu Muhammadin. Ya, maka maknanya berubah menjadi bukunya, pulpennya Muhammad. Ya, Kitabun Muhammadun. Kemudian kita ubah, ya Kitabun kita hilangkan tanwinnya menjadi Kitabu, kemudian Muhammadun kita jadikan kasrotain sehingga menjadi Kitabu Muhammadin. Maknanya adalah bukunya Muhammad. Ya.
Kita ambil contoh yang lain. Ya. Baitu, ya, ya. Baitun dan Hindun. Bagaimana caranya kita ingin mengubah menjadi rumahnya Hindun? Rumahnya Hindun. Ya. Kita kumpulkan katanya baitun, Hindun, kemudian baitun kita hilangkan tanwinnya, Hindun kita ubah menjadi kasrotain sehingga menjadi baitu Hindin. Baitu Hindin. Sehingga maknanya menjadi rumahnya Hindu. Rumahnya Hindu. Rumahnya Hindu. Ya, kemudian kita ambil contoh yang lain. Ka'batun, kemudian Allahu. Kita ingin mengubah menjadi uh, Ka'bahnya Allah, Ka'bahnya milik Allah, ya. Sehingga menjadi Ka'batun, kita hilangkan tanwinnya sehingga menjadi Ka'batu. Kemudian Allahu kita jadikan kasroh di huruf akhirnya jadi Allahi sehingga menjadi Ka'batullahi sehingga mananya Ka'bah milik Allah, Ka'bahnya Allah. Ya, kemudian Nasrun, kemudian Allahu, pertolongan. Ya, pertolongan dan Allah. Kita ingin mengubah menjadi pertolongannya Allah. Ya, Nasrun, tanwinnya kita hilangkan sehingga menjadi Nasru. Kemudian Allahu kita jadikan kasroh menjadi Allahi, kemudian digabungkan Nasrullahi, ya, sehingga menjadi maknanya pertolongan Allah, pertolongan Allah. Ya, ya kami ulangi sekali lagi. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ulangi lagi. Ya, bahwasanya al-kalimah ya dibagi menjadi 3, yaitu ismun, fi'lun, dan harfun. Ya, ismun adalah kata-kata benda yang tidak berkaitan dengan waktu. Dan dengan waktu, al-kitabu, al-abu, kemudian al-masjidu, as-suqu, kemudian al-quruna, ya misalnya. Ya, dia tidak berkaitan dengan waktu. Ya, maka dia ismun. Kemudian pembagian yang klasifikasi yang selanjutnya adalah fi'lun, kata kerja. Dia berkaitan dengan waktu. Ya, dibagi menjadi fi'il madi, kata kerja lampau, fi'il mudhari', kata kerja yang sedang berlangsung, dan fi'il amr, kata kerja perintah. Kemudian pembagian yang selanjutnya harfun, yang dimaksudkan di sini adalah huruful ma'ani. Ya, karena harfun dibagi menjadi 2, huruful hijaiyah, ya alif, ba, ta, sa, jim, dan seterusnya. Kemudian huruful ma'ani, ya huruf yang mempunyai makna. Misalnya thumma, kemudian fi, di dengan, di, milik, ya rukba terkadang, dan seterusnya. Jadi pembagiannya ada 3, ismun, fi'lun, dan harfun. Ya, penggabungan dari ketiga klasifikasi ini membentuk al-jumlatu al-mufidatu, membentuk kalimat yang memiliki makna. Kalimat yang memiliki makna. Misalnya, dhahaba, dia fi'lun, Muhammadun ila suq. Telah pergi Muhammad ke pasar. Ya, di sini ada perkumpulan antara dhahaba fi'il madi, kemudian Muhammadun ismun, kemudian ila harfun jar, ya, harfun jar, ke, kemudian as-suqi isim. As-suqi isim. Ya, kemudian selanjutnya bagaimana membedakan antara ismun dan fi'lun? Tentu saja dia memiliki ciri-ciri. Dia memiliki ciri-ciri dari tanda-tanda setiap pembagian klasifikasi yang telah disebutkan. Ya, ismun memiliki ciri-ciri tersendiri, fi'lun memiliki ciri-ciri tersendiri. Ya, bagaimana ciri-ciri dari ismun atau isim? Ya, yang pertama didahului dengan alif lam. Ya, cirinya adalah dia didahului dengan alif lam. Karena fi'il tidak mungkin menggunakan alif lam. Ya.
Ya, misalnya ya dhahaba ini fi'il madi, tidak mungkin dia menggunakan alif lam. Misalnya adzahaba, maka dia bukan fi'il. Misalnya doroba, tidak mungkin dia menggunakan alif lam di situ. Ad-doroba, ya. Ya, ad-doroba, maka dia bukan fi'il, tidak menggunakan alif lam. Ya. Jadi contohnya al-masjidu, al-kitabu, al-qalamu, ya karena dia memiliki dan didahului dengan alif lam, maka ini merupakan ciri dari isim. Ciri dari isim. Kemudian ciri yang kedua, adanya tanwin di huruf akhirnya. Ya, misalnya Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, kitabun, kitaban, kitabin, qalamun, qalaman, qalamin. Ya, ada tanwin di huruf akhirnya, maka ini menandakan bahwasanya kalimat tersebut atau kata tersebut merupakan isim. Karena sekali lagi, ya, fiil tidak mungkin menggunakan tanwin. Fiil tidak mungkin menggunakan tanwin. Ya, misalnya doroban, ya, dia tidak bisa, ya, tidak bisa atau tidak mungkin. Dorobin tidak mungkin atau dorobun. Ya, nanti kita akan jelaskan bagaimana ciri dari fiil. Ya, ciri-ciri tersendiri dari fiil, ciri-ciri dari kata kerja. Kemudian ciri yang selanjutnya uh, bahwasanya fiil isim ya diakhiri dengan kasroh. Ya, ketika kita mendapatkan kata kemudian ada kasroh di akhir kalimatnya, di akhir hurufnya, maka ketahuilah bahwasanya itu isim. Ya, kenapa? Sekali lagi fiil tidak bisa, ya, dia kasroh. Tidak mungkin dorobi. Ya, fiil tidak bisa menjadi dorobi. Ya, dorobi. Yang benar adalah doroba. Yadrib. Idrib. Ya, tidak dia menjadi kasroh. Tidak menjadi kasroh. Ya, ya masjidi kubain karena dia ada kasroh di akhir dari hurufnya, maka ini menunjukkan bahwasanya kata ini merupakan isim. Al-kursiyyi, ya di sini ada dua. Ya ada dua tanda-tanda dari isim. Ya, yang pertama apa? Didahului dengan alif lam. Didahului dengan alif lam. Kemudian yang kedua adanya kasroh, adanya kasroh. Kemudian Muhammadin. Ya di sini ada dua, karena dia kasroh dan karena dia tanwin. Ya, kemudian ciri yang selanjutnya, ya, dimasuki atau didahului dengan huruful jar. Ya, apa-apa saja huruful jar? Ya, ada 9. Ya, kami harapkan huruf jar ini bisa dihafal. Ya, karena kami tidak mendapati cara untuk menguasai bahasa Arab kecuali dengan menghafalkannya, menghafalkan dan memahami kaidah-kaidahnya. Ya. Ini adalah huruf jar. Jadi kalau ada huruf jar, ya kemudian ada isim, maka hukum asalnya dia majrur, dia menjadi kasroh di akhir hurufnya, di akhir hurufnya. Contohnya fil masjidi, ya fil masjidi. Di sini ada berapa? Di sini ada 3 tanda isim sekaligus. Yang pertama, karena didahului dengan harf jar, fi, ya. Kemudian yang kedua, karena adanya alif lam, didahului dengan alif lam. Kemudian yang ketiga, huruf terakhirnya adalah kasroh. Huruf terakhirnya adalah kasroh. Maka fil masjidi di sini ada 3 tanda-tanda isim di dalamnya sehingga memastikan bahwasanya dia benar-benar isim. Dia bukan fi'il, dia bukan kata kerja. Kemudian anasin. Ya. Jadi sebelumnya al-masjidu ya dhammah, ketika dimasukkan dengan harf jar maka dia menjadi berubah huruf akhirnya menjadi kasroh sehingga menjadi fil masjidi. Kemudian anasu, ya ketika ditambahkan maka berubah menjadi anasin. Ditambah dengan anasun
ya, maka menjadi an Anasin. Ya, kita dapatkan biasanya di apa, di dalam hadis, ya, dari an Anas, an Anasin radhiyallahu an, eh, ya, dan seterusnya. Kemudian ila ditambah dengan as-suqu sehingga menjadi ila suqi. Ya, ila suqi. Ya, kita ambil contoh dari ayat Allah Subhanahu wa taala, zuharal fasadu, ya, zuharal fasadu fil barri wal bahri. Ya, telah nampak kerusakan fi, ada harfun jar. Kemudian ada isim. Kenapa? Karena ada alif lam, maka dia berubah huruf akhir dari isim itu menjadi kasrah. Fil barri wal bahri. Fil barri wal bahri. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Karena adanya harfun jar di sebelum isim, maka berubah al-barru, asalnya al-barru dimasukkan dengan fi, didahului dengan fi harfun jar, maka berubah menjadi fil barri. Ya, berubah menjadi fil barri. Kemudian ciri yang selanjutnya, ciri yang kelima, yaitu al-mudofu ilaih. Ini adalah penisbahan. Ya, bagaimana caranya kita ingin mengatakan bukunya Muhammad? Ya, caranya adalah kita kumpulkan dua katanya. Yang pertama, asal dari katanya itu dhamma, kitabun, ya, ini asalnya. Kemudian Muhammad. Bagaimana caranya? Kitabun kita hilangkan tanwinnya, Muhammadun kita jadikan kasrah di huruf akhirnya, sehingga menjadi Muhammad, sehingga menjadi Kitabu Muhammadin, sehingga maknanya berubah menjadi bukunya Muhammad. Atau qalamun dengan Muhammadin, qalamun kita hilangkan tanwinnya menjadi qalamu, kemudian Muhammadun kita jadikan kasrah, Muhammadin, qalamu Muhammadin, pulpennya. Kemudian baitun hindun, ya, menjadi baitu hindin, ya, rumahnya Hindu, ya. Kemudian Ka'batun Allahu, ya, menjadi Ka'batullahi. Kemudian Nasrun Allahu menjadi Nasrullahi, ya, ini merupakan tanda isim, tanda isim. Ya, sebagai kesimpulannya, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya al-kalimah, kata-kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi tiga, ismun, fi'lun, dan harfun, dan tanda-tanda dari ismun adalah didahului dengan alif lam, kemudian tanwin di huruf akhirnya, entah fathatain atau dhammatain atau kasratain, adanya harakat kasroh di huruf akhir dari kalimat, ya, adanya harakat kasroh di huruf akhir dari kalimat, kemudian didahului dengan huruf jar, kemudian yang terakhir al-mudhafu wal mudhafu ilaih, ya, adanya penisbahan. Ya. Sekiranya demikian ikhwah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami tutup, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Apa Ustaz? Ya, tafadhal. Saya ingin bertanya yang lagi tanda-tanda yang isim yang paling terakhir tadi. Kan di situ misalnya baitun hindun. Nah, berubah menjadi baitu hindin. Nah, yang saya tanyakan bagaimana kalau namanya temannya kita misalnya Windy, itu kan apalagi pakai kasro di akhirnya. Bagaimana cara merubahnya itu? Misalnya rumahnya Windy. Ya, Apakah pakai tanwin atau bagaimana? ya, ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nanti kita akan, pertanyaannya bagus ya. Ya, nanti kita akan pelajari ada juga nama-nama yang mamnu minas sarf. Ya, misalnya Musa. Ya. Ya, Musa, baitu Musa, dia tidak akan berubah. Musa itu tidak berubah. Tidak bisa berubah jadi Musi. Ya. Atau Mustafa atau Isa, ya. Kami tidak tahu kalau Windy, ya, mungkin dia memang sudah baitu Windy, ya. Karena dia nama Indonesia, tapi ada juga nama-nama yang mamnu minas sarf. Dia tidak bisa berubah. Tapi kalau misalnya Ahmadun, Muhammadun ini, ya, bisa berubah. Ya, ada juga nama-nama yang
Dan nama-namanya itu sedikit ya. Adapun nama-nama Indonesia kayaknya lebih banyak yang mamnu karena kita harus ubah dulu pengejaannya ke bahasa bahasa ya. Ya, kita kembali ke penjelasannya tadi ya. Ya, jadi ini adalah kaidah dasarnya, cara cara dasarnya yang bisa berubah. Ya, kita pakai isim yang bisa berubah. Ya, misalnya, tapi secara umum bisa berubah. Secara umum bisa berubah dan ada beberapa yang tidak bisa berubah. Ya, misalnya tadi Hindu di sini Allahu ya, ya ismu jalalah nama Allah ini bisa berubah. Bisa menjadi Allahi, bisa menjadi Allah, bisa menjadi Allah. Ya, sehingga kita ingin menunjukkan rumah Allah atau pertolongan Allah, ya, Ka'batullahi. Jadi Ka'batu kemudian Allahu Ka'batullahi. Kemudian Nasru Nasru kemudian Allahu Nasrullahi. Ya, tapi ada juga isim-isim yang dia mamnu, ya. Dia tidak bisa berubah. Contohnya Musa, Isa, Mustafa dan yang lainnya. Tapi dia sedikit tidak banyak. Ya, sekira demikian ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan memurojaah kembali materi ini di pertemuan yang akan datang. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana ciri-ciri dari isim itu sendiri. Bagaimana ciri-ciri dari fi'il. Ya, kita sudah pelajari isim, ya kemudian kita pelajari bagaimana ciri-cirinya fi'il. Ya, sebelum kami tutup, ya masih ada sekitar 20 menit, kami harapkan materinya bisa ditulis, kemudian langsung dihafalkan. Ya, di 20 menit yang tersisa, karena ini juga limitnya sudah habis. Ya, jadi 20 menit yang tersisa bisa dimanfaatkan untuk menulis materinya dan langsung dihafalkan. Ya, terutama yang bagian harfun jar. Ya, ini tidak ada jalan lain kecuali dihafalkan. Ya, dihafalkan harfun jar ini. Sehingga kalau kita sudah hafalkan, kalau kita dapat di dalam Al-Quran, kita akan tahu bahwasanya ini harfun jar, sehingga mengubah isim setelahnya menjadi majrur atau berubah tanda hurufnya menjadi kasroh. Fil masjidi ilal masjidi dan seterusnya. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Ya, jika ada yang ingin melanjutkan pertanyaan bisa japri atau grup. Ya, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil muslimin min kulli dzamb. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.